Oke, kita akan lanjutkan kerjaan kita yang kemarin kita sudah buat. Nah, untuk teman-teman ketika sudah di close proyeknya, misalnya seperti sekarang, kita akan buka lagi. Caranya adalah, pertama kita buka game ini kita dulu. Game ini, kita login ke akun yang sama lagi, jangan lupa. Lalu kita pilih chat kita yang kemarin di sini ya. Tuh, ini chat kita yang kemarin masih ada. Lalu kita buka Google Sheet kita yang kemarin. Atau ini langsung udah ada punya saya ya. Kalau udah ada titik 9 ini bisa langsung pencet. Kalau misalnya belum ada, tinggal masuk ke google.com. Nanti ada nih titik 9, pilih Google Sheet. Silakan buka Google Sheet teman-teman yang kemarin dibuat. Nah, ini yang kemarin kita pakai ya. Lalu kita bisa masuk ke extension lagi, App Script, untuk membuka codingan kita yang kemarin. Tuh, ini codingan kita ya. Masih ada nih. Oke, untuk linknya kalau teman-teman nggak simpan atau sudah lupa, bisa klik deploy lagi, manage deployment. Ini nggak perlu di new ya, ini kita klik linknya aja. Oke, sudah. Tinggal inspect. Kita buka tampilan HP-nya. Oke, sudah. Kita coba cek ya apakah masih bisa nih. Coba misalnya beli nasi kuning 20.000. Mencatat. Oke, sudah berhasil mencatat, tapi ini desainnya masih jelek ya. Kemarin belum sempat kah kita perbaiki? Bentar. Atau kita cuma perbaiki yang rekap ya. Rekap saldo. Rekap saldo udah diperbaiki. Cuma yang ini kenapa jadi berantakan? Beli nasi kuning, total pemasukan. Bentar. Saya ketik beli nasi kuning 20k, dia nggak tercatat. Malah muncul aneh. Bentar, kita coba lagi. Detail 20.000, tipe bla bla bla, ringkasan. Oke, muncul aneh ya ini ya. Dan nasi kuningnya nggak masuk. Masuk nggak? Nggak masuk. Oke, kita tanya lagi ke AI-nya. Kita copy nih tulisannya. Oke, sekarang yang rekap saldo udah oke balasnya. Tapi saat saya chat beli nasi kuning 20k, dia malah balas Nah, ini supaya AI-nya nggak bingung, karena kita takut dia udah lupa kan, udah seharian penuh nih. Kita bisa coba kopikan lagi kode kita. Jadi ini kode.js kita. Kita bisa kopikan lagi. Saya kopikan promnya ya. Jadi yang di sini, yang di bagian prom. Di sini. Copy. Ini kode bagian prom saya. Kita kirim. Apa yang terjadi? Wah, ini klasik sih game ini. Dia terlalu pintar sampai dia memasukkan data yang kita kasih. Bla 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 bla. Ganti bagian transform kamu dengan yang ini. Saya sudah mengunci format JSON-nya agar tidak berubah-ubah. Oke, ini kita copy. Kita paste ke sini. Save.
Lalu ada satu lagi bagian try katanya. Try kita copy ya, dari try sampai ujung. Oke. Try, lihat garisnya sampai ujung. Save. Kita deploy lagi, manage deployment, new version. Buka lagi atau bisa langsung refresh ya, URL-nya sama. Kita coba lagi di sini ya. Kita beli nasi kuning lagi. Beli nasi kuning 20k. Oke, sudah tercatat beli nasi kuning sebesar 20.000. Udah masuk belum? Masuk. Lalu kalau misalnya kita bilang rekap saldo, bisa sama nggak dengan yang di atas? Kenapa ada perubahan? Kenapa ada perubahan? Bentar, kita lihat lagi kodenya bagian mana tadi. Kita kasih tahu. Oke, sekarang udah bisa catat yang beli nasi kuning. Cuma kenapa pas rekap saldo munculnya jadi beda ya? Yang tadi udah oke. Kita kasih tahu ini yang tadi. Kita kopikan yang tadi yang ada icon-iconnya. Ini yang sekarang. Maunya tetap seperti yang tadi. Ini kode bagian prompt. Kita kopikan yang tadi dia ubah ya, dari prompt sini sampai yang di sini. Paste. Kita lihat apa yang terjadi. Prompt untuk menyusun kalimat sendiri. Oke, kita akan ubah lagi promptnya ya. Dari prompt sampai cuma bagian prompt doang berarti ya. Bagian prompt doang. Oke, berarti bagian prompt dari sini sampai sini. Paste. Save. Kita deploy lagi. Kita refresh. Nggak usah refresh, coba bisa, harusnya bisa langsung ya. Coba rekap saldo, harusnya bisa langsung. Tuh, udah ya, udah sesuai dengan yang di atas ini. Nah, kalau misalnya kita beli nasi kuning lagi, jangan nasi kuning ya, beli es kopi. Kopi 2, harga satunya 5k. Coba ya, bisa nggak dia catat 10.000? Sudah tercatat beli es kopi 2 sebesar 10.000. Oke, udah aman ya sekarang harusnya ya. Jadi dia udah tercatat rekap saldo. Jadi kalau kita catat baru dia seperti ini. Menurut saya sudah cukup oke. Udah masuk juga nih makanan, minuman. Oke. Grafiknya juga apakah udah masuk? Oke, udah masuk. Ini ada sedikit yang perlu kita perbaiki ya. Kalau kita lihat sekarang agak aneh di bagian kategorinya ya. Di kategorinya ini dia agak aneh, dimana dia menampilkan ini kita beli kopi, tulisannya makanan dan minuman kategorinya. Tapi ada juga kategori yang makanan doang, ada juga yang minuman doang, ada juga yang bahkan makan. Di sini jadinya munculnya berantakan. Kita harus kasih tahu ke AI-nya. Sekarang
kategori yang tercatat itu agak aneh. Misalnya saya beli nasi kuning, tercatat dengan kategori makanan, sedangkan ada yang saya beli nasi kuning tercatat dengan kategori makan. Ada yang beli es kopi tercatat sebagai kategorinya makan, makanan, dan minuman. Ini kan tidak konsisten ya. Ada solusi tidak? Bentar, kalau yang pemasukan dia aneh nggak? Pemasukan, pendapatan, bentar, enggak ya? Ada solusi tidak? Biar kategorinya tidak jadi tidak konsisten. Kalau bisa kasih solusi yang ringan agar AI-nya bisa proses tetap dengan baik. Enter. Jadi kalau ada masalah apapun yang teman-teman merasa tidak butuh atau tidak sesuai, tinggal kasih tahu aja. Masalah kategori yang berantakan itu memang penyakit umum kalau kita memberikan AI. Oke, kita lihat apa yang terjadi di sini. Cari fungsi proses chart. Oke, jadi di sini dia isikan ya. Jadi kita isikan nih daftarnya nih. Kita isikan beberapa ya. Jadi solusi yang dia berikan itu kita coba pastekan. Jadi kita copy aja ini. Ntar ini sampai mana? Kita cek dulu. Sampai pesan user. Oke, kita copy dari prompt sampai pesan user. Kita paste. Jadi sekarang dia akan ada daftar kategori makanan dan minuman, transportasi, belanja, hiburan, tagihan, kesehatan, pendapatan lainnya. Oke. Minimal sekarang udah makanan dan minuman dia udah catat dalam satu hal lah. Kalau misalnya teman-teman merasa mau tambah kategorinya lagi, silakan bisa ditulis. Atau kita gini aja ya, atau gimana ya, kita tambah satu sheet lagi bisa nggak ya? Di sini ya, saya tambah daftar kategori. Kita simpan sini aja mungkin. Makanan dan minuman, transportasi, belanja dan hiburan, tagihan. Bentar, mana nih mau saya? Tagihan, paste. Mana masa? Kesehatan, pendapatan lainnya. Oke. Kita kasih tahu ke AI-nya ya. Kalau kita tulis langsung di kode daftar kategorinya nanti susah kalau ada penambahan. Gimana kalau
list kategorinya saya tuliskan di Google Sheet. Di Google Sheet kita saya tuliskan di kolom apa tadi? Di kolom H ya, di kolom H dengan tulisan begini. Kita kopikan. Ini kita spasi, enter ya. Enter. Komanya kita hapus. Jadi kalau ada tambahan, saya tinggal isi di sheet ini. Ini kita coba perbaiki ya. Ini harusnya enter. Oke, udah ya, dia kasih kode baru ya. Tuh. Cari fungsi proses chat. Mana nih? Proses chat. Fungsi pilihan bergantung gambar awalnya sebagian sebelum dengan logika pengambilan data. Oke, ini kita copy ya. Dari sini sampai user sini. Dari atas sini sampai user. Kita save. Oke, kita coba hasilnya seperti apa. Deploy. Kita refresh, atau kalau nggak perlu refresh, kita coba. Misalnya saya catat lagi ya. Misalnya kita catat apa nih? Transportasi, berarti naik taksi ya. Coba naik taksi 200k. Dia catatnya harusnya kategorinya adalah transportasi kalau benar. Sip, sudah tercatat naik taksi sebesar 200.000. Benar nggak? Benar ya, transportasi ya. Lalu kalau sekarang kita coba lagi rekap saldo. Apakah berubah atau tetap sama? Agak lama. Apa yang terjadi? Kenapa lama nih? Oke, udah sama ya. Laporan total pemasukan 4 juta, 1 juta sekian, sisa saldo sekian, lalu transaksi terakhir sekian. Oke, kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tambahkan, nih sekaligus PR nih ya, PR buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tambahin, itu bisa juga kita tambahin satu tombol di sini khusus untuk menambahkan kategorinya. Jadi di kategorinya bisa ditambahkan lewat sini juga, biar dia nggak perlu masuk ke sini lagi gitu. Kita tambahkan satu fungsi di sini khusus untuk tambah kategori. Jadi bisa juga orangnya pencet tombol lalu tambah kategori, langsung muncul di sini dan otomatis kategorinya bisa dilihat. Itu juga bisa ya. Jadi silakan ditambahkan aja. Itu PR buat teman-teman, saya nggak akan kerjakan bagian itu. Oke, sekarang kita lanjut ke dua bagian yang menurut saya cukup penting. Yang pertama itu kita akan buat di sini. Teman-teman sadar kalau misalnya kita mau jual, nggak mungkin
semua orang yang beli itu catatnya di Google Sheet-nya kita. Pertama, kita nggak mau Google Sheet kita dipakai sama orang lain tanpa batas, tentu saja nanti jadi ribet ngelola datanya. Kedua, orang lain juga nggak mau kita lihat nih pengeluaran mereka. Kalau kita jual nanti, siapa coba yang mau dibuka nih data keuangan mereka ke kita? Kan kita bisa lihat jadinya. Lalu satu lagi yaitu yang kemarin Gemini AI. Kita pakai AI Gemini AI Studio ya. Kita pakai ini. Get started. Kita pakai ini. Nah, ini key-nya kita kan pakai ini nih. Ini key-nya tuh kalau kita pakai yang gratis itu terbatas ya key-nya ya. Jadi kita bisa lihat di usage ini. Tuh, ini terbatas. Ini ada batasnya yang gratis nih. Nah, karena kita pakai yang gratis dan kalau kita jualan nggak mungkin semua orang itu pakai key-nya kita sendiri. Nah, makanya dua hal yang akan kita buat sekarang adalah kita akan tambahkan satu tombol di sini, di mana itu adalah tombol untuk masukkan Google Sheet punya orang itu sendiri. Lalu mereka juga bisa memasukkan API key-nya sendiri. Jadi kita pakai Google Sheet mereka sendiri, plus kita juga pakai API key mereka sendiri. Kira-kira begitu ya konsepnya ya. Jadi sekarang kita akan kasih tahu ke AI kita. Nah, ini saya akan ngajarin satu hal baru lagi ya. Ini kalau misalnya kita udah terlalu panjang nih, ini udah kepanjangan dan kita nggak mau lanjut lagi di sini, kita bisa lanjut di new chat. Oke, tinggal kasih tahu AI-nya. Di new chat teman-teman bisa copy nih semua kode-kode teman-teman di sini yang code.js. Copy, kasih tahu AI-nya di sini. Ini AI yang baru ya. Di chat yang baru kita kasih tahu ini kode.js saya. Oh, kita boleh kasih tahu deh konteksnya sedikit. Saya sedang membuat aplikasi catat ke bukan aplikasi Google App Script untuk mencatat data keuangan ke Excel lewat Google App Script. Berikut adalah kode .g saya. Kita paste kode kita semuanya di sini, kode.js ini copy semua ya, Ctrl A ya, Ctrl A, copy, Ctrl C. Lalu paste ke sini. Lalu kita tulis juga yang ini. Indeks HTML kita. Walaupun ini udah lumayan panjang ya ini ya. Kalau misalnya kepanjangan bisa paste ke tahap berikutnya, tapi ini saya langsung masih bisa ya. Dan ini indeks.html saya. Kalau Anda sudah paham, bilang oke, nanti saya akan kasih tahu apa yang saya mau buat. Kita biar dia ngelola data. Oke, dia sudah paham. Oke, dia sudah siap ya. Nah, ini di tempat AI yang baru. Ini kalau misalnya ini udah terlalu di AI yang satu ini udah terlalu penuh, kita bisa lanjut dengan cara begini ya. Kita copy semua kode kita. Kalau misalnya nggak muat, tadi kan saya copy code.js langsung sama HTML ya. Kalau misalnya nggak muat, teman-teman di akhirnya bisa kasih tahu di mana tadi di akhirnya ini saking panjangnya nih. Nah, di akhirnya ini teman-teman bisa kasih tahu itu adalah kode.js saya. Setelah ini saya akan kirimkan HTML saya. Nanti kalau Anda sudah paham bilang oke. Nah, kira-kira begitu. Baru teman-teman kirim HTML-nya. Nanti baru kirim teks ini ya. Kira-kira begitu. Nah, karena ini masih muat, kita kirim sekaligus. Kalau nggak muat ya kirim 2 kali, nggak apa-apa. Nanti dia balas oke. Oke, nah di sini kita baru kasih tahu. Saya mau saya nggak pakai satu Google Sheet.
Jadinya nanti di web app saya itu user waktu pertama kali buka itu dia harus connect dulu, connect ke Google Sheet-nya dia. Caranya adalah ketika user baru pertama kali buka web saya, maka dia akan diminta untuk memasukkan link spreadsheet-nya. Oke, spreadsheet itu Google Sheet ya, link ininya. Jadi mereka harus masukkan link ini dulu. Nah, kalau dia sudah masukkan, dia baru bisa pakai, dan otomatis catatannya akan masuk ke sheet tersebut. Enter. Oke, langsung dia kasih tahu perubahannya. Hapus konstanta spreadsheet ID lama ya. Oke, ini agak tricky nih, harus hati-hati ya. Kita lihat ya, hapus konstanta spreadsheet ID yang lama dan buat fungsi untuk menyimpan serta mengecek ID tersebut. Code.js, ini spreadsheetnya kita hapus. Lalu di bagian mana nih ada perubahan? Dan buat fungsi untuk menyimpan serta mengecek ID tersebut. Oke, ini kalau kita bingung, kita edit ya. Sorry tadi lupa. Kita edit, kita kasih tahu dia. Kasih tahu saya yang jelas mau edit bagian mana. Kasih tahu letak kode mana yang harus saya edit dan jadi apa dengan jelas. Update. Harusnya lebih jelas sekarang ya. Oke, ini dihapus, kita udah hapus ya. Ubah fungsi proses chat dan ambil data menjadi begini. Oke, proses chat mana nih? Ini proses chat ya. Proses chat menjadi ini. Tambahkan parameter. Oke, ini kita copy nih. Proses chat. Kita paste. Tuh, jadi ada SSID itu ya. Lalu di sini sama nggak? Kita paste. Oke, dia jadi lebih pendek ya. Lalu apa lagi? Ambil data sheet. Cari Ctrl F, ambil data sheet. Ambil data sheet ganti jadi apa? Try di sini cons-nya ini diganti. Oh, ini nih. Ambil data sheet jadi gini. Lalu sheet-nya ganti jadi ini. Oke, lalu apa lagi? Catch-nya masih sama. Oke, yang lain masih sama ya. Sisa kode di bawah tetap sama, cuma ganti ini dan ini. Lalu di bagian index HTML, kita butuh modal atau overlay. Tambahkan kode ini di dalam tag body, tepat di atas tip top bar. Oke, kita di sini coba copy. Kita cari di index HTML nih. Langsung Ctrl F, paste. Nah, di atas ini dia bilang ya.
kita copy ini, kita simpan di atas sini, save, Ctrl S. Lalu di indeks HTML lagi tambahkan fungsi pengolah ID dan script. Oke, ini kita copy nih, kita simpan di mana? Edit bagian script kamu, tambahkan fungsi ini. Oke, dia nggak bilang ya, dia nggak bilang di mana, maka kita simpan di paling bawah seperti biasa. Dia nggak bilang, kita simpan paling bawah. Oke, sebelum penutup script nih, kita paste, save. Update fungsi kirim, cari baris Google Script Plan. Di sini, lalu apa nih? Tambahkan spreadsheet ID di ujungnya. Berarti ini file base, spreadsheet ID. Mana. Oh ini. File base 464 spreadsheet ID. Kayak gini kah? Oke, benar ya. Kita save. Lalu apa lagi? Sama seperti di atas, kirimkan ID-nya agar data yang diambil benar. Fungsi buka dashboard. Buka dashboard di bawahnya. Ini ya. Buka dashboard, lalu apa nih? Google Apps Script Plan, kita copy aja ya. Google Apps Script Plan mana? Oh ini. Paste. Save. Kenapa caranya baik? Membuat script tidak perlu tahu data user. Pastikan user sudah share spreadsheet ke anyone access. Oke, sudah ya. Kita coba deploy. Manage deployment. Lalu kita edit versionnya, di new version, deploy. Udah, kita coba refresh sekarang. Harusnya dia otomatis udah nggak ada data ini ya. Dia harusnya minta connect. Tuh, konfigurasi spreadsheet, masukkan link spreadsheet kita untuk mencatat. Nah, kita coba copy yang ini ya. Copy ini bisa. Paste, simpan. Spreadsheet berhasil terhubung. Tuh, udah nih. Kita coba lihat apakah sudah masuk. Tuh, sudah. Tuh, jadi nanti kita tinggal jualan ini ya. Kita jualan ininya doang, linknya kita kirim link yang sama. Jadi mereka nggak perlu edit kodenya lagi, mereka akan pakai spreadsheetnya mereka sendiri. Ini kita coba buat spreadsheet baru ya. Kita coba buat yang baru. Bentar, ini gimana disconnectnya ya, bentar. Ini gimana cara disconnectnya ya, bentar. Sepertinya kita perlu tambahkan. Kita tambahkan di sini aja ya, di bagian dashboard. Di bagian dashboard kita tambahkan satu tombol buat disconnect. Dari sheetnya. Itu yang bagus. Oke. Cari kode ini. Kita cari kode ini di HTML. Waduh, kehapus tadi ya. Kode kita ya. Mana kode saya? Kehapus, kita buka extension lagi, Apps Script. Kalau kodenya untuk edit kehapus, silakan buka lagi ya. Ctrl F, cari ini ya. Kita ubah menjadi di bawah ini. Copy. Oke.
Lalu putus koneksi. Tambahkan fungsi ini dalam TypeScript, letakkan di bawah fungsi simpan spreadsheet. Di bawah fungsi simpan spreadsheet. Oke, kita salin, paste. Udah. Apalagi nih? Menyesuaikan dikit. Window on load. Agar tampilan lebih rapi, pertama kali buka mencegah berisiko. Pastikan risiko kamu ini. Oke, kita copy ini, cari di mana dia. Ini ya. Ininya kita ganti jadi ini. Agar tampilan lebih rapi, saat pertama kali buka mencegah modal berkedip, pastikan logika window on load kamu seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita coba lagi deploy, manage deployment. Kita refresh, harusnya sudah ada tombol di sini ya, tombol di portfolio. Putuskan koneksi, tapi ini kenapa dia agak ke sana ya? BTN back. Ini ada margin nih. Ini ada margin. Ini ada margin, kita hapus saja. Biar dia tidak masuk. Dia sama ya. Jangan lupa di deploy. Dan kita refresh, harusnya dia udah masuk. Portfolio tuh udah masuk ya. Nah, sekarang kita bisa pencet nih, putus koneksi. Apakah Anda yakin untuk memutus koneksi? Oke. Apa yang terjadi? Putih-putih. Oke, sudah ya. Putih-putih, lalu ketika kita refresh dia kembali ke seperti ini. Kita coba nih. Kita coba buat sebuah copy yang baru. Kita buat kopiannya gimana nih? Gimana cara copy? File, make a copy. Make a copy. Nah, nanti teman-teman jualan tinggal jualan kopinya ini nih. Nah, setelah jualan kopinya, ini kan dihapus nih. Nah, ini teman-teman jual. Teman-teman jual begini. Nanti usernya tinggal make a copy, kosong datanya, dia tinggal salin, masukin ke sini, simpan. Oke. Kita lihat di sini, tuh masih kosong. Tuh, masih kosong. Masih kosong semua. Ini masih kosong, jadi kalau kita pakai yang baru, kita coba putuskan koneksi, coba refresh, kita konekkan. Tuh, apakah langsung ada? Harusnya udah ada ya. Tuh, kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya kita pakai Google Sheet yang berbeda, dia sudah otomatis buatkan seperti ini. Jadi kira-kira begitu ya. Kita sudah bisa mengkonekkan dan memutuskan koneksi Google Sheet ini. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan satu lagi benda ini. Oke, kita akan tambahkan satu lagi. Di mana? Oke, nice. Sekarang saya mau tambah satu lagi, yaitu Gemini API key-nya.
saya mau ini juga diisi sama user. Jadi kalau belum isi, belum bisa chat, dia perlu isi dulu. Bisa nggak kita langsung pakai chat aja? Bisa nggak nih? Bisa nggak kita pakai chat di sini? Jadi kalau misalnya dia chat, munculnya nggak bisa isi Gemini key dulu, lalu setelah dia isi baru bisa gitu. Bisa nggak? Bisa nggak kita langsung buat di chat? Jadi saat belum ada Gemini API key, kita minta user apapun yang user chat, maka sistem akan memunculkan notice belum ada API key, lalu minta user masukkan API key dengan tutorial dan link cara memasukkan API key yang jelas. Setelah itu user tinggal balas API key-nya, baru deh sistem bisa jalan. Kalau ini bisa, keren nih. Kita coba lihat ya. Tentu bisa tuh. Oke, code.js. Pertama kita ubah ini nih. Gemini key-nya kita hilangkan. Mana kode kita nih? Wah, kehapus lagi tadi ya. Extension app script kode.js Gemini API key kita ganti jadi ini. Oke. Lalu kita perlu menghapus ini, lalu async ini ya. Jadi kita copy lagi, ini ada tambah API key, proses chat. API key, lalu di sini nih. Jika API key aktif, paste. Update pemanggilan call Gemini dalam try catch. Ini di mana nih? Let response. Mana let response? Coba Ctrl F, let response. Nah ini ya. Tambah dengan API key. Oke. Lalu di function sini, function Gemini. Ini ya, kita tambah selain file data, dia ada API key. Oke, lalu ini const URL-nya. Ini nggak ada yang berubah ya, cuma berubah ini jadi 2.0. Kita tetap pakai yang 2.5 aja. Oh ini ada nih di ujungnya, jadi ini kita copy paste. Lalu jangan lupa ini dia pakai yang 2.0 nih, kita ganti jadi 2.5. Di sini ada belum ada variabel. Tambahkan variabel global di dalam script. Simpan paling bawah di HTML ya sekarang ya. HTML paling bawah sebelum script, paste. Lalu apalagi? Ubah fungsi kirim. Oh berarti ini nggak bisa simpan di bawah ya, karena fungsi kirimnya di atas. Berarti ini kita perlu simpan di atas biar kebaca. Simpan di paling atas saja. Di script, mana script? Ini ya script ya. Simpan di sini. Oh, kita paste yang ini. Paste ke sini.
Oke, sudah. Lalu fungsi kirimnya akan ada update. Fungsi sini sekarang akan mengecek bla 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 bla. Ubah fungsi kirim dia lebih pintar. Oke, langsung copy nih fungsi kirimnya. Nah, ini agak membingungkan ya fungsi kirimnya ya. Fungsi kirimnya itu dia nggak tulis lengkap nih, harus hati-hati. Nanti kita minta aja, nggak usah ubah itu dulu. Kita ubah yang lain dulu. Putus koneksi. Agar bisa mengganti IPIK-nya, kita tambahkan satu fungsi lagi di putus koneksi. Jadi putus koneksinya selain putus koneksi yang Google Sheet-nya, kita juga putus koneksi key-nya. Kita salin, paste. Udah. Nah, ini yang belum tuh ini. Yang belum tuh fungsi kirim. Kita kopikan fungsi kirim kita yang mana? Fungsi kirim. Bentar, apa tadi? Function kirim. Ini kita kopikan punya kita. Sampai sini. Benar nggak? Ini fungsi kirim saya. Tolong dong sesuaikan langsung buatkan full fungsi kirimnya. Nah, ini udah lengkap ya. Copy. Oke, kita pastekan. Oke, sudah. Kita coba deploy, manage deployment. New version deploy. Kita refresh. Oke, sudah. Ini udah tercatat ke Google Sheet kita. Kita coba chat nih. Ini API key-nya belum connect ya. Kita coba chat. Beli kopi 5K. Apa yang terjadi? API key belum terpasang. Untuk menggunakan asisten ini, kami butuh API key gratis di sini. Klik di sini untuk buat API key. Klik tombol bla 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 bla. Kita coba klik. Tuh, nanti jadi ketika kita jual, AI-nya langsung kasih tahu tuh, belum connect nih. Langsung klik di sini, langsung terbuka ini, langsung nih. Tuh, udah jelas banget nih. Create API key. Create API key. Lalu dia tinggal buat nih. Buat nih misalnya testing. Create key. Kita coba ya, bisa nggak nih? Nah, ini yang tes, mana punya kita yang tes? Nah, yang di atas ya, nih testing nih. Kita copy nih key-nya, copy. Kita masukkan nih, balas. Copy kodenya lo paste balas di chat ini. Paste. API key sudah berhasil simpan. Tuh, tinggal sekarang udah bisa belum? 5 beli kopi 5K. Tuh, udah bisa. Masuk nggak? Bentar. Tuh, udah deh, masuk nih. Masuk nggak? Beli kopi. Tuh, udah. Mantap nggak? Jadi sekarang kita udah berhasil buat dia bisa connect ke sheetnya sendiri plus ke AI-nya sendiri. Jadi kalau misalnya kita jual nih, awalnya dia seperti ini tuh. Jadi kita tinggal jual. Nanti kalau kita jual, link ini kita kirim, lalu kita tinggal kirim Google Sheet-nya yang kosong. Jadi kita kirim kosong, dia tinggal masukkan. Setelah itu dia pakai AI-nya sendiri.